Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 2 ayat 12, firman Tuhan menyatakan, ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Sahabat semua, dalam Keluaran 2 ayat 11 hingga 15, kita melihat kisah yang unik dalam perjalanan hidup Musa. Dia sudah tumbuh besar, tinggal di istana Fir'aun, dididik dalam segala hikmat Mesir, tetapi hatinya tetap melekat pada bangsanya, orang Israel. Ketika dia melihat seorang Ibrani dipukul oleh orang Mesir, Musa tidak dapat menahan dirinya. Dia bertindak dengan kekerasan, membunuh orang Mesir itu, lalu menyembunyikannya. Namun, tindakannya ini tidak membawa keadilan yang dia harapkan. Sebaliknya, dia harus melarikan diri dari Mesir dan hidup sebagai orang buangan di Midian. Kisah ini mengajarkan beberapa pelajaran rohani yang penting bagi kita. Kerinduan yang benar tidak selalu disertai cara yang benar. Musa memiliki hati yang mulia. Dia peduli pada bangsanya. Dia ingin membela yang tertindas, tetapi caranya salah. Dia mengandalkan kekuatan sendiri, bukannya pimpinan Tuhan. Pelajaran untuk kita. Seringkali kita mempunyai kerinduan yang baik, ingin melayani, ingin membela, ingin menolong. Tetapi jika kita melakukannya dengan cara kita sendiri tanpa menunggu tuntunan Allah, hasilnya boleh menjadi kacau. Kita perlu belajar bahwa tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang benar menurut Tuhan. Kegagalan adalah sebahagian daripada didikan Tuhan. Akibat tindakannya, Musa gagal. Dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Ayat 14. Dia bahkan harus melarikan diri. Tetapi kegagalan ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Di Midian, Musa akan diproses, dibentuk, dan dipersiapkan selama 40 tahun sebagai gembala sebelum akhirnya Tuhan memanggilnya untuk memimpin Israel. Pelajaran untuk kita, kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan kelas latihan bagi Tuhan. Tuhan sering menggunakan kegagalan untuk merendahkan kita, agar kita belajar bergantung sepenuhnya kepadanya, bukan kepada kekuatan diri kita sendiri. Waktu Tuhan selalu lebih tepat daripada waktu kita. Musa berusaha menjadi pembebas bagi bangsanya 40 tahun terlalu cepat. Dia bertindak dengan kekuatan manusia, padahal waktunya belum tiba. Baru setelah dia mengalami proses panjang di padang gurun, barulah Tuhan mengutus dia kembali ke Mesir dengan kuasa ilahi. Pelajaran untuk kita, kita sering ingin memaksakan sesuatu terjadi sekarang, tetapi rencana Allah tidak pernah tergesa-gesa dan tidak pernah terlambat. Belajarlah menunggu waktu Tuhan adalah sebahagian yang paling penting dari iman kita. Apakah aplikasi rohani untuk kita pada hari ini? Periksalah hati dan cara kita. Jangan hanya fokus kepada niat baik, tetapi pastikan juga kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan takut gagal. Kegagalan boleh menjadi jalan Tuhan untuk memproses dan melatih kita. Belajarlah bersabar menantikan waktu Tuhan. Apa yang dikerjakan dengan terburu-buru sering berakhir sia-sia. Tetapi apa yang dilakukan sesuai waktu Tuhan
akan menghasilkan buah yang kekal. Bergantunglah kepada kuasa Tuhan, bukannya kekuatan sendiri. Musa gagal ketika mengandalkan kekuatan tangan, tetapi berhasil ketika dia berjalan dengan tongkat dan kuasa Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Musa adalah contoh nyata bahwa kerinduan yang benar harus disertai dengan cara yang benar, waktu yang tepat, dan kuasa yang datang dari Allah. Kegagalan Musa membunuh orang Mesir bukanlah akhir, tetapi awal dari proses pembentukan yang panjang. Hari ini mungkin kita merasa seperti Musa, punya kerinduan yang tulus, tetapi pernah gagal, pernah ditolak, bahkan mungkin sedang menunggu waktu yang terasa terlalu lama. Ingatlah, Allah sedang membentuk kita. Waktu Tuhan tidak pernah salah, dan ketika waktunya tiba, kita akan melihat bahwa semua penundaan, kegagalan, dan luka ternyata adalah sebahagian daripada persiapan menuju rencana besar Allah. Percayalah, Allah yang memanggil Musa di padang gurun adalah Allah yang sama yang sedang mempersiapkan kita. Marilah kita belajar bersabar, setia, dan menanti waktu Tuhan dengan rendah hati. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.